Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandika Trisunarno, NRP 7411030050 dengan dosen pembimbing Bapak Ringga Asmara Askom HCA akan menerangkan tentang basis data klien server. Pokok bahasan, pendahuluan, arsitektur klien server, pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data klien server, memahami arsitektur klien server, memahami pengaksesan query pada basis data klien server, dan bagaimana perangkat lunak klien server. Pendahuluan: aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sama halnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN, WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur klien server. Saat ini arsitektur klien server banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau produser yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengakses data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data tersebut dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data klien server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkannya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari versi query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server, sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. 1. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. 2. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog di DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. 3. Perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan
oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server atau query transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Data ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Ringkasan, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan sistem client server? Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat menerima data atau informasi dari server. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diberlakukan berbeda. Sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing proses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. Perangkat lunak komunikasi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.